Good news dan bad news, ada dua hal yang mungkin menjadi indikator penggerak market yang kemarin terjadi sampai detik ini. Yang satu hal yang memang masih tetap mendominasi itu adalah ketidakpastian tarif. Tapi saya bawa kabar bagus, ini katanya dengan data ekonomi tadi malam. Kira-kira apa itu? Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market masih berkisaran antara perang dagang atau perang tarif dengan kebijakan atau data ekonomi lebih tepatnya yang akan kita tinjau lebih lanjut untuk memberikan indikasi apakah ekonomi Amerika semerawut itu atau tidak. Oke, kabar bagusnya adalah tidak semenakutkan yang diperkirakan atau yang dikhawatirkan. Karena data ekonomi tadi malam menunjukkan sektor jasa atau ISM Service PMI itu menunjukkan angka yang lebih baik dan bahkan tetap di atas level 50. Yang berarti tanda-tanda bahwa ekonomi masih mengalami ekspansi. Nah, di sisi lain, tentang kebijakan tarif, kelihatannya kalau kita menantikan atau mengharapkan Amerika dan China, mungkin kita mau tidak mau harus menunggunya terlebih dulu karena ada hal yang tidak menyenangkan di sini dan itu tercermin dari kesepakatan ataupun negosiasi yang dilakukan oleh Jepang. Kenapa Jepang? Kenapa ini berpengaruh kepada China? Tapi ya inilah poin yang paling memungkinkan untuk terjadi ataupun katakanlah kacamata yang bisa dinilai dari kesepakatan antara Amerika dan Jepang. Kurang lebih, apa yang sih yang bisa membuat ini akan membatalkan atau bahkan mengganggu kemungkinan potensi negosiasi Amerika dan China? Yang jelas kalau kita perhatikan dari data ekonomi, ya ini untuk sedikitnya mungkin meredam dari kekhawatiran terkait dengan melambatnya ekonomi. Karena sektor jasa itu bisa dikatakan sebagai salah satu komponen yang terkandung juga di dalam data ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan lihat dari data ISM Service, kelihatan ini pula yang membuat kenapa tingkat pengangguran tidak semenakutkan itu atau tidak terjadi lonjakan di atas 4,2%. Kemudian non-farm payroll kemarin juga relatif lebih baik daripada ekspektasi. Tapi yang jelas dari beberapa sektor yang terjadi yang mendukung salah satunya adalah layanan akomodasi dan juga makanan yang ternyata tetap naik sesuai dengan tren musimannya. Kemudian untuk sektor perawatan kesehatan ataupun bahkan bantuan sosial, sejujurnya itu mengalami kenaikan hanya dikarenakan beberapa vendor yang menaikkan harga. Nah, sementara mayoritas sektor justru melihat ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan dari dampak negatif terhadap tarif. Jadi kalau misalkan lihat dari secara keseluruhannya, sebetulnya ya angkanya memang masih tetap ekspansi. Cuman ada kekhawatiran di situ yang menunjukkan bahwa semua bisnis ataupun semua perusahaan-perusahaan kecenderungan mengkhawatirkan terkait dengan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebijakan tarif. Itu pun dengan catatan bahwa kita hanya memiliki sekitar 2 bulan kurang untuk menuju kepada target yang ditentukan oleh Trump atau dalam hal ini adalah pemerintahan Amerika yang memberikan penundaan tarif resiprokal sampai ke 9 Juli mendatang. Nah, dolar tentunya sempat mengalami penguatan. Kalau Anda perhatikan, emas juga sempat turun waktu terjadinya data, tapi tidak bergeming. Ya, saya tidak katakan bahwa itu berpengaruh secara signifikan karena kenyataannya dari kenaikan tadi malam kurang lebih sampai sentuh 3320, dia hanya terkoreksi sedikit saja sampai 3305, 306. Setelah itu dia bangkit dan ditutup dengan kenaikan di 3330-an. Artinya di sini memang tidak memberikan dampak yang terlalu serius kepada sentimen market atau dengan tepatnya tidak merubah sentimen apapun. Nah, tapi memang sambutan baik ini setidaknya agak sedikit melegakan atau meredakan kekhawatiran menjelang pertemuan Fed besok. Nah, di sisi lain teman-teman, kabar buruknya tadi sudah kita sampaikan terkait dengan ketidakpastian tarif. Jadi kenapa atau apa hubungannya antara Jepang lalu kemudian dengan China? Oke, begini. Berita yang terbaru adalah terkait dengan permintaan Jepang. Mereka coba melobi Amerika untuk dihapuskan atau dibebaskan sepenuhnya dari tarif resiprokal. Ternyata Amerika menolak. Nah, bayangkan Jepang saja yang dikenakan tarif resiprokal sebesar 24%, lalu kemudian mengajukan pertimbangan kepada Amerika untuk dihapuskan sepenuhnya atau katakanlah dibebaskan sepenuhnya dari tarif resiprokal tersebut, ternyata juga ditolak. Bayangkan 24% yang dikenakan oleh Amerika terhadap barang-barang Jepang hanya kemungkinan di diskon ataupun ya katakanlah dipangkas menjadi 14% saja, atau opsi lainnya adalah diperpanjang penundaannya dan ya mungkin hanya berlaku 10% gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita compare dengan apa yang diupayakan oleh China untuk kaitannya negosiasi dan termasuk salah satu syarat mutlak yang diinginkan oleh China dari Amerika sebelum melakukan pertemuan itulah 145%. Jadi Anda bisa bayangkan di sini 24% yang dialami oleh Jepang
ditolak, sementara China dengan 145%-nya dikenakan tarif oleh Amerika juga kemungkinan sedang mengajukan, ternyata juga kemungkinan bakal ditolak. Artinya di sini kalau kita mengharapkan ada terwujudnya pertemuan antara Amerika dengan China dalam waktu dekat kelihatannya agak sulit. Kenapa? Basisnya adalah dari apa yang disampaikan oleh Donald Trump ataupun bahkan pemerintah Amerika beberapa waktu sebelumnya. Ingat, mereka hanya menjatuhkan atau mendiskon atau memotong tarif dari 145 menjadi sekitar 50-65%. Bahkan kemarin pun kalau kita dengarkan dari pernyataan Trump hanya beberapa poin. Artinya tidak mungkin sampai 0. Sementara sebaliknya pihak Cina itu menginginkan Amerika harus menghapus lebih dulu, dianggap sebagai kesungguhan ataupun keseriusan Amerika untuk memperbaiki suasana ataupun hubungan antara Amerika dengan mitra dagang. Nah, dalam hal ini berarti saya meragukan ada potensi kemungkinan pertemuan tersebut, termasuk dari Scott Bessent pun mengatakan bahwa pertemuan dengan China kelihatannya baru terjadi beberapa minggu ke depan, dan beberapa minggu ini yang masih tetap tanda tanya. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah ketidakpastian, dan itu yang membayangi market sehingga kita dapatkan kenaikan pada imbal hasil dan juga menandakan bahwa kenaikan pada safe haven. Nah, di sisi lain, Trump juga sedang mempersiapkan diri untuk pengumuman berikutnya, yaitu kebijakan tarif dari sektor farmasi. Ya, artinya di sini kita belum tentu akan mendapatkan ketenangan, terutama market yang masih dihantui ketidakpastian dari dampak kebijakan tarif, di mana kebijakannya terkesan serampangan. Dan biasanya kalau seperti ini, faktor ketidakpastian kita akan melihat lagi potensi kenaikan pada emas sebagai safe haven lebih cepat daripada perkiraan kita. Nah, sementara itu, menjelang pertemuan Fed, lagi-lagi Fed mengalami dilema. Oke, kemarin kita sudah sempat bahas ini. Dilema yang dimaksud adalah terkait dengan dampak dari tarif yang saat ini bisa dibilang ambigu dan kemudian juga membuat ketidakpastian pada market. Ketidakpastian inilah yang membuat kenapa pasar melihat Fed agak sulit untuk beranjak ataupun bertindak. Nah, dari Wall Street Journal, reporter Nick Timiraos yang juga dikenal sebagai Fed Insider mengatakan dilema ini akan berlanjut dan kemungkinan dalam pertemuan besok itu salah satu yang dihadapi adalah dilema tadi. Ada masalah, apakah Fed akan cenderung mengantisipasi lalu kemudian ya bisa dibilang melonggarkan kebijakan untuk bertindak cepat mendorong ekonomi, atau dia akan berhadapan dengan risiko kemungkinan stagflasi, dan itu berarti ya masalah inflasi yang stagnan dan tidak berubah secara cepat. Artinya di sini kita masih melihat kemungkinan Fed pun akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga, dan berarti kita belum akan mendapatkan clue kapan kira-kira Powell dan kawan-kawan memberikan indikasi akan menurunkan atau memangkas suku bunga tersebut. Nah, hati-hati. Kemungkinan Fed pun akan bersikap tetap berhati-hati dengan kebijakan tarif tersebut. Jadi yang dikhawatirkan adalah ada spike ataupun lonjakan inflasi, walaupun faktor itu dikatakan oleh Gubernur Waller beberapa waktu lalu adalah dampaknya bersifat sementara. Tapi at least ini akan menjadi pendorong tambahan. Karena beberapa jam setelahnya, jelas BOE atau Bank of England akan memangkas suku bunga. Jadi yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar adalah kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump setelah pertemuan dari FOMC. Ternyata didapatkan bahwa Fed dan kawan-kawan itu tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Yang saya bayangkan adalah kembali lagi cacian, makian ataupun ejekan dari Donald Trump kepada Powell dikatakan sebagai Mister terlambat atau Mister yang terlalu lambat dalam respon kebijakan. Di kemungkinan kita akan dapatkan lagi ketidakpastian ini ditambah lagi dengan kekhawatiran terkait dengan independensi bank sentral. Dan tentunya berkaca kepada status 2 minggu yang lalu saat emas mulai kenaikan, salah satunya dipicu oleh ketidakpercayaan dari bank sentral atau terhadap bank sentral dari Presiden Trump. Oke, kalau begitu bagaimana dengan nasib emas? Menurut Goldman Sachs, emas masih bisa mengalami kenaikan, dan bahkan penegasan ini kembali diulas oleh Goldman Sachs yang mengatakan bahwa kemungkinan emas akan mencapai $4.000 per troy ounce di pertengahan tahun 2026. Atau dengan kata lain, akhir tahun 2025 kemungkinan targetnya bisa mencapai 3.700. Itu berarti kalau dengan all time high 3.500 kemarin, kita mungkin akan melihat kenaikan lagi, dan itu adalah 3.700. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di masalah grafik, tapi yang menjadi catatan di sini adalah ada kekhawatiran resesi, ada kekhawatiran yang paling ekstrim adalah kemungkinan juga hilangnya tingkat kepercayaan ataupun ya keyakinan dari pasar terhadap independensi bank sentral. Kalau ini terjadi, menurut Goldman Sachs, mereka melihat kalau statusnya ada resesi, ada kecenderungan bisa menyebabkan emas ke level 3.800-an atau dengan kata lain menjelang 3.900. Itu adalah di akhir 2025.
Tapi kemungkinan kalau melihat dari kasusnya misalkan independensi bank sentral itu diragukan atau ya bisa dikatakanlah menyusut, kemungkinannya kita akan melihat di sini ada kecenderungan emas naik ke 4.500 dan itu yang disampaikan oleh Goldman Sachs, sehingga saya rasa ini masih tetap sejalan. Intinya adalah bank sentral atau permintaan bank sentral yang masih tetap kuat, kemudian juga ada faktor ketidakpastian dan juga kemungkinan akhirnya Federal Reserve mau tidak mau akan memangkas suku bunga. Jadi kita akan lihat itu dalam 2025 sampai ke 2026. At least mungkin paruh waktu atau separuh waktu pertama 2026. Jadi alasan yang paling tepat untuk membeli emas adalah karena faktor ketidakpastian tadi. Oke, berarti ekonomi untuk kali ini atau untuk sore ini kita hanya lihat ataupun akan berpatokan pada data dari Inggris dan juga data dari Uni Eropa. Sementara tadi pagi data dari China kecenderungannya relatif lebih rendah, tapi tetap masih ekspansi, dan itulah yang membuat kenapa Hang Seng saya rasa tetap bertahan di zona resistennya. Oke, berarti kalau misalkan lihat dari data ini, kita tidak lihat ada data ekonomi Amerika nanti malam. Berarti ujung-ujungnya mau tidak mau pasar sudah mulai mengantisipasi terkait dengan pengumuman apa yang dilakukan oleh Fed besok. Dengan harapan kemungkinan tidak akan berubah dan tidak akan ada kejutan.